الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ma'ad. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Hadratil muhtaramin, para alim, para soleh, para sesepuh, bapak-bapak yang ganteng-ganteng, ibu-ibu yang cantik-cantik. Masih amin baik roman-romannya. Emang masih kurang cantik baik. Gak mungkin saya katakan bapak-bapak yang ayu-ayu, salah. Kenapa saya katakan ganteng-ganteng? Ganteng imannya. Kenapa saya katakan cantik-cantik imannya? Karena sehebat apapun fisik kita pasti akan dimakan ulat nanti di kuburan. Ya. Sehebat apapun fisik kita didandani, muka yang biasanya dikasih bedak akan disungkurkan dalam tanah. Tapi di balik tubuh yang akan dimasukkan ke dalam tanah ini, Allah akan kuatkan cahaya iman. Termasuk pagi hari ini yang membuat bapak-bapak ganteng dan ibu-ibu cantik sebenarnya bukan hanya sekedar fisik, tapi nampaknya cahaya iman itu. Banyak yang orang fisiknya ganteng, maaf, batinnya enggak ganteng. Banyak orang yang fisiknya cantik tapi nampaknya batinnya tidak cantik. Insya Allah kita berkumpul pagi hari ini dalam rangka memupuk keimanan kita. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita masih dalam kondisi ditakdirkan Allah jadi orang-orang yang beriman, amin. Mudah-mudahan sampai hembusan nafas terakhir kita masih melafalkan kalimat la ilaha illallah. Apa sih kelebihannya orang yang punya iman saat wafat? Apa kelebihannya orang yang di saat mengembuskan nafasnya yang terakhir dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun usianya 100 tahun saat dia wafat, tapi satu dosa pun tidak akan dipertanyakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang keluar dari mulut kita itu adalah ajaran yang dibenarkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang ketika nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah termasuk ke dalam bagian dari manusia yang dikenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini
kita akan melanjutkan pelajaran kita mempelajari Al-Quran. Yang akan kita pelajari adalah surah Al-Ikhlas. Dulu orang tua kita menyebutnya surah Kulhu, betul ya? Al-Ikhlas mah kemari-kemari. Kalau zaman dulu baca apa loh? Baca Kulhu. Iya. Ngapa masalahnya? Karena memang dari zaman sononya udah kayak begitu. Mudah-mudahan dari mempelajari surah Al-Ikhlas Allah perkenankan kita mampu mengamalkan surah ini sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Ikhlas kalau melihat dari hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an diceritakan, ini ada cerita nih, kalau ngaji sama aki-aki nggak usah pakai teori-teori tinggi, dongeng bae dah. Nggak tahu yang aki-aki yang sebelah mana, yang bukan aki-aki yang sebelah mana. Yang pasti jangan sampai yang hadir ini ngkongkong. Iya, kata orang mengkong noh, gitu kan. Di dalam hadis ini diceritakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul keluar kepada kami, kata para sahabat. Dari rumah keluar menuju sahabat-sahabat. Ternyata saat Rasul sudah kumpul dengan sahabat, faqala, maka Rasul mengatakan, aqra'u alaikum thulutsal Qur'an. Aku akan membacakan kepadamu sepertiga Al-Quran. Ketika Rasul mengatakan aku akan membacakan kepadamu sepertiga Al-Quran, faqara'a qul huwallahu ahad, maka Rasulullah membaca qul huwallahu ahad. Pertanyaannya, kenapa membaca qul huwallahu ahad? Itu dikatakan Rasul, aku akan bacakan kepadamu sepertiga dari Al-Quran. Imam Nawawi Ad-Dimashqi, tahu Imam Nawawi Ad-Dimashqi Bapak Ibu? Imam Nawawi Ad-Dimashqi itu penulis kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, ya. Itu subhanallah penulisnya saking demennya sama hadis, hidupnya pernah tidak tidur 2 tahun. Masya Allah. Ada nggak di sini yang pernah tidak tidur 2 tahun? Iya, luar biasa. Sampai nggak kenal sama orang wadon. Saking demennya sama hadis Rasul sampai orang kenal sama orang wadon. Kalau depan saya sampai orang kenal sama hadis karena demen orang
kebalikannya. Subhanallah. Imam Nawawi Ad-Dimashqi ini menceritakan Al-Quran itu isinya 3 Bapak Ibu. Yang pertama kisah. Makanya kalau kita baca Quran suka ada kisah, cerita-cerita. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Itu ayat berbicara kisah istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Ada lagi kisah Nabi Adam, ada lagi kisah Nabi Isa, macam-macam kisah. Ada lagi Quran isinya hukum. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang-orang yang beriman, jangan kau dekati sholat kondisinya lagi mabok. Hukum ditegakkan, diceritakan dalam Al-Quran. Yang ketiga ada lagi Quran bicara sifat-sifat Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sifat Allah maha kuasa atas segala-galanya. Innahu huwas sami'ul basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Isinya Al-Quran ada yang berkaitan dengan kisah, ada yang berkaitan dengan hukum, ada yang berkaitan dengan sifat Allah. Isinya Quran 3. Nah, Qul huwallahu ahad itu berarti 1/3 dari 3 kandungan Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a thulutsal Quran. Siapa orangnya yang membaca qul huwallahu ahad, maka dia seolah-olah telah membaca 1/3 dari kandungan Al-Quran. Bu, apal kulhu bu? Bu, saya tanya lagi, apal kulhu ora? Pertanyaan saya ke bapak-bapak, apal kulhu ora? Alhamdulillah, ini penghafal Quran 1/3. Itu sahabat Ali Pak, lomba siapa yang khatam Quran paling cepat kasih hadiah. Sahabat Ali maju duluan, siap Ali, siap ya Rasulullah. Baca kulhu 3 kali. Kalau 1/3 kali 3 selesai 1. Masya Allah, luar biasa. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, kalau disuruh lomba baca Quran, yakin ding yang baca kulhu 3 kali. Nah, di dalam kisah kulhu ini banyak banget Bapak Ibu. Makanya mungkin kita ngajinya sampai duhur ini karena ngelarin kulhu.
Iya. Kalau mau pulang-pulang dah. Karena ngaji nyampe zuhur. Kalau orang mau pulang, ya saya jam 6:30 balik duluan. Ada hadis Imam Bukhari Muslim, riwayat dari Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah ngirim sahabat ke Suriah yang sekarang perang itu. Yang jadi aneh, ketika mengimami sholat, imam ngimamin, yang dibaca Fatihah dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai waladdallin. Amin. Habis itu baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin dan lain-lain sampai radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Habis itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus ruku, setiap sebelum ruku dia baca kulhu sehabis baca surat. Sahabat yang lain bingung, ini orang dari mana dapat ilmu ini? Akhirnya ketika pulang ke Madinah dilaporin ke Rasulullah, ya Rasul, ini imam kita ngada-ngada baik nih, yang boten-boten baik. Ngerti yang boten-boten Pak? Yang enggak baik. Ngapa emangnya? Lah dia kalau ngimamin Fatihah, surah, kulhu, ruku, semua rokaat seperti itu kata Rasul, kata sahabat. Tanyakan sama dia, karena ini orang yang kagak datang. Mungkin belum datang kali di sini, kagak ada. Misalkan, tanyain dah, ngapain begono? Maunya apa dia? Ternyata ketika ditanyain, ngapa sih lu kemarin waktu di Suriah baca kulhu segala sebelum ruku? Rata-ratanya baca kulhu dulu apa ora sebelum ruku? Surah langsung ruku, betul enggak? Ternyata begitu ditanya, saya ketika habis baca surah, baca kulhu sekali, karena di dalam kulhu ada sifat Allah yang Rahman, aku suka membaca sifat Allah. Mana sifat Allah yang Rahman? Qul huwallahu ahad. Ahad sifatnya Allah. Allahus samad, Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung, sifatnya Allah as-samad. Lam yalid wa lam yulad, sifatnya Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sifatnya Allah tidak ada yang menandingi satupun untuk menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 ayat ini semuanya sifat Allah. Aku demen membaca sifat-sifat Allah. Tuh, Masya Allah, ketika seorang sahabat yang mengimami tadi mengatakan aku demen, gua resep baca sifat-sifat Allah, Rasulullah mengatakan akhbaru, beritakan kepadanya, ngomong sama dia, sampaikan berita kepadanya, annallaha yuhibbuh, Allah demen sama dia. Hebat. Ada duda nyebut-nyebut sifat dia. Dia makan kalau pagi-pagi udah glowing. Duda. Ada duda orang di sini.
udah glowing. Coba lihat dah, main ke rumahnya, lihat bajunya baik, orang ada yang lecek dia mah. Coba kalau ngomong dah, senyum baik. Ya, kalau dia punya makanan nih, pengennya bagi-bagi baik dia mah. Disebutin tuh sifat-sifat dia, ciri-cirinya apa? Tuh, kalau ada duda ngomongin janda begitu, itu ciri-cirinya apa? Ah? Ciri-cirinya demen. Ngapa masalahnya? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Orang enak katanya. Masya Allah luar biasa. Ini ternyata sahabat yang ketika sholat sebelum ruku baca kulhu karena demen sama Allah. Ciri-cirinya orang demen itu adalah banyak menyebutkan sifat-sifat yang didemeni, termasuk tadi kulhu. Kenapa setiap kali rokaat sebelum ruku baca kulhu? Karena demen sama Allah. Maka Rasulullah mengatakan, akhbaruh, beritakan kepadanya, annallaha ta'ala yuhibbuh, sesungguhnya Allah cinta kepadanya. Keren. Kalau bercinta itu yang keren. Jangan bercinta sama janda, sama Allah. Bercinta sama duda, sama Allah. Sekali-kali kayak Rasulullah tuh bercinta sama gunung. Hadza jabalun yuhibbuni wa uhibbuhu. Nabi ketika nunjuk gunung Uhud, ini gunung, dia cinta kepadaku, aku cinta kepadanya. Coba emak-emak nunjukไปgunung, ini gunung, dia demen sama gua demen sama dia. Orang-orang bilang apa? Subhanallah. Inilah sahabat luar biasa yang menjadikan dia dicintai Allah. Ternyata maaf, enggak muluk-muluk, demeni sifat Allah. Selain itu ada lagi kisah lagi Bapak Ibu. Ini unik nih kisahnya. Ada seorang sahabat. Kalau sahabat itu Bapak Ibu tahu nggak ini masjid apa nih? Ada yang tahu? Yang digambar masjid apa? Nurul Iman. Ini gambar Masjid Quba. Tahu Masjid Quba Bapak Ibu? Masjid Quba itu masjid yang pertama kali Rasulullah hadir di Madinah yang dibangun Masjid Quba. Disitulah Rasulullah disambut sahabat-sahabat dengan rebana. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' tala'al alaina yatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina jita bil amril muta' tala'al alaina min thaniyatil wada' wajaba alaina madalillahi da'. Masya Allah ibu bapak,
Rasulullah mengatakan siapa yang datang ke Masjid Quba sudah punya wudhu dari rumah atau dari hotel, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka sama saja mendapatkan pahala umroh sekali. Makanya dulu sahabat itu sering datang ke Masjid Quba, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya di sekarang saya baru kemarin itu Masjid Quba pelatarannya sudah luas, berbeda jauh dengan Masjid Nurul Iman. Emang kagak ada parkirannya. Masya Allah, luas banget. Dan yang jadi hebatnya itu dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba ada mobil khusus. Kalau kayak kita kayak mobil odong-odong yang kagak ada pinggirnya itu, ya, itu dengan membayar 10 real dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba, dari Masjid Quba Masjid Nabawi 10 real. Kenapa ada masjid yang ada mobil yang disiapkan ke Masjid Quba? Karena tradisi sahabat pada ibadah di Masjid Quba, karena pahalanya besar. Gitu ya. Nah, dulu sahabat ada yang datang ke Masjid Quba, begitu sholat, mengimami sholat nih, baca Fatihah biasa, setelah itu baca kulhu, sehabis baca kulhu baru baca surat. Sama nggak dengan tadi? Kebalikannya. Kalau tadi baca Fatihah surah baru kulhu, kalau ini baca Fatihah kulhu dulu baru surah. Sampai pulang ke Masjid Nabawi ketemu Rasulullah, sahabat-sahabat nunjuk dia, ya Rasul, ini nih yang kemarin ngimamin kita di Masjid Quba, dia setiap rakaat baca Fatihah, baca kulhu, baru baca surat. Kata Rasulullah, apa yang menjadikan kamu setiap rakaat sholatnya baca kulhu dulu baru surah? Apa jawabannya? Lihat jawabannya, inni uhibbuha, saya demen sama kulhu. Tuh, bercinta sama kulhu. Gua demen sama kulhu. Bagaimana tanggapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat ini demen sama kulhu? Faqala, Rasul menjawab, hubbuka iyyahu adkhalakal jannah. Subhanallah, cintamu kepada kulhu mewajibkan Allah, menjadikan Allah memasukkan kamu dalam surganya. Keren. Demen sama kulhu menjadikan orang ini dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demen sama rumah, ora. Demen sama nasi goreng, ora. Demen sama sarapan, ora. Demen apa lu? Demen kulhu gua. Pagi ini gua ora mau sarapan, gua pengen sarapan kulhu baik. Ngapa masalahnya? Wah, ora aci, mau demen sarapan mah orang mau udah masukin kita ke sorga. Ya kan ya, kalau demen kulhu udah ketahuan hadisnya, hubbuka iyyahu adkhalakal jannah, cintamu kepada kulhu menjadikan Allah memasukkan kamu ke surganya. Amin Allahumma amin. Lihat Bapak Ibu, 2 hadis ini cukup kuat ketika kita mengamalkan kulhu. Tuh, ini sahabat ngamalin kulhu di dalam sholat. Tadi ada yang di akhir sebelum ruku, ada yang di awal sebelum baca surah, gitu ya. Nah, ini luar biasa. Kenapa kok mencintai kulhu, memasukkan dirinya ke dalam sorga? Kenapa mencintai kulhu?
menjadikan Allah cinta kepadanya, karena di dalam kulhu tadi mengandung 4 sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau zaman dulu Bapak Ibu barangkali baca Quran mah takut nggak punya wudhu, nggak ada adab. Kalau zaman dulu mah maaf, orang tua kita dulu apalinnya sifat 20. Betul ya? Orang zaman dulu. Makanya habis azan zaman dulu mah puji-pujian katanya. Puji-pujian. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman mutakalliman. Imamnya datang langsung qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zaman dulu. Zaman sekarang orang ada yang berani, takut dibid'ain. Berani nggak dulu iman ngadain begitu? Gua pengen ngamalin sifat 20 sebelum sholat. Ngapa? Karena gua demen sama sifat Allah. Karena memang orang yang mencintai sifat Allah dicintai Allah. Betul nggak Pak? Iya, hilang Pak. Hilang. Betul Pak? Masih ada nggak sekarang? Zaman saya kecil Pak, puji-pujian sifat 20 itu ada. Betul Pak? Masih ingat kan zaman dulu? Zaman dulu. Masya Allah. Ternyata ada dalilnya Pak. Bukan tanpa dalil. Masya Allah. Nah, lalu bagaimana cara mengamalkan kulhu yang lain selain yang 2 ini? Laki-laki mas, saya yakin tafsir mah nggak tahu kemana. Yang penting cara ngamalinnya dulu deh. Setelah itu baru asbabun nuzulnya, baru setelah itu tafsirnya. Makanya saya bilang sampai jam 12 ini mah. Nah, ada kisah menarik lagi nih. Siapa ini? Ada sahabat datang ke Rasulullah, terus ngadu, ya Rasul, ini roman-romannya hidup lagi sial amat ya. Ngapa emangnya? Ini dompet ora ada isinya pisan. Ada nggak dompet yang nggak ada isinya di sini? Ini ngadu fakir kepada Rasul, alias fakir itu nggak punya duit, nggak punya kerjaan. Ya kalau punya kontrakan 3 pintu ngakunya fakir mah keterlaluan. Betul ya? Ini mah orang punya duit, orang punya kerjaan. Ternyata Rasulullah ngasih amalan. Nih, inget-inget nih. Ini amalan paling saya amalin terus nih. Idza dakhalta nalikane manjing sapa sira. Ngertos ora? Idza dakhalta, apabila kamu mau masuk.
baitaka, ke dalam rumahmu. Apabila kita mau masuk rumah, fasallim, ucapkan salam. In kana fihi ahadun, jika di rumah itu ada orang, walaupun satu. Assalamualaikum kalau ada orang. Bagaimana kalau kagak ada orang? Wa illam yakun fihi ahadun fasallim ala nafsika. Lamun yaktine ora ana uwong. Iya. Kalau seandainya di rumah itu kagak ada satu orang pun, ucapkan salam pada dirimu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang penting masuk rumah jangan sampai lupa salam. Ada orang, assalamualaikum. Kalau kagak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Habis salam baca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wahidatan, satu kali. Masya Allah ibu bapak, ini sahabat saya baca dalam hadis, fafa'ala rajul dzalik. Begitu dikasih ijazah sama Rasulullah, kalau mau masuk rumah ucapkan salam, baca kulhu sekali sebelum masuk. Diamalin. Ternyata fa'addarallahu alaihi rizqan. Allah jadikan rizkinya lancar. Aminnya paling kencang di sini nih. Ya, tadi nggak ada aminnya, ini melain. Langsung amin. Sehingga yang dulu maaf kagak pernah bagi-bagi tetangga, semenjak ngamalin itu hatta afadhu ala jironi, sampai-sampai dia senang berbagi sama tangga, artinya punya duit baik. Makanya ada keterangan dalam kitab yang lain, siapa orangnya yang ketika masuk rumah tidak lupa baca kulhu satu kali, maka orang yang ada di rumah itu nggak akan miskin selama-lamanya. Masya Allah. Begitu pulang, assalamualaikum, qul huwallahu ahad. Tetangganya pengen kaya dia. Jangan kenceng-kenceng. Ketahuan lagi kerek no. Subhanallah. Yang pasti hadirin maaf nih, kalau saya maaf gak pernah berani masuk rumah gak baca kulhu, karena saya gak rela kalau anak-anak saya pada miskin Pak. Karena tadi dalam hadis Nabi, siapa orangnya yang masuk rumah tidak lupa baca kulhu, maka yang ada di rumah itu tidak akan miskin selama-lamanya. Saya masuk rumah siapapun saya baca kulhu. Kenapa? Karena saya pengen yang saya masuki rumahnya kayak dia. Bu, itu Nabi Sulaiman kaya bu, masuk surganya belakangan bu. Makanya Nabi Muhammad kalau doa, ya Allah, Allahumma ja'alni miskinan, Allahumma ahyini miskinan, hidupkan saya miskin, wa amitni miskinan, matikan saya miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan kami bersama orang miskin. Ayo ngikut Nabi Muhammad apa ngikut Nabi Sulaiman? Bu, Pak, Nabi Sulaiman kaya, masuk surganya paling belakangan. Nabi yang paling lama masuk surganya Nabi Sulaiman. Ngapa? Karena kaya, dihisabnya lama. Makanya Nabi Muhammad berdoa, ya Allah hidupkan saya miskin, matikan saya miskin, kumpulkan kami bersama orang miskin. Saya tanya, ngikut Nabi Muhammad apa ngikut Nabi Sulaiman?
Ternyata pengen kaya semua ini. Masya Allah. Nah, selain dari amalan mengamalkan kulhu yang ada dalam riwayat-riwayat sahabat, ada lagi riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Bapak Ibu, siapa yang membaca kulhu ahada asyar 11 kali, jadi sehari orang ini ngamalin kulhu setiap hari 11 kali. Rasulullah mengatakan dia dibangunkan istana di surga. Tapi 11 kali baca kulhu, kata Rasulullah, orang itu dibangunkan istana 1 di surga. Rasulullah mengatakan, siapa orangnya yang membaca kulhu 20 kali, wa man qara'aha 20 marrah, siapa orang yang baca kulhu 20 kali, bunyalahu qasrani fil jannah, maka orang itu dibangunkan 2 istana di surga. Berarti istana 1 kelipatannya 10. Kalau kelipatannya 20, istana 2. Wa man qara'aha 30 marrah, siapa orangnya yang baca kulhu 30 kali, bunyalahu 3 qusurin fil jannah, maka orang itu dibangunkan 3 istana di surga. Masya Allah. Bu, pengen punya istana di surga? Ayo amalin walaupun kulhu. Makanya saya bilang, apal kulhu ora, apal, diamalin ora. Masya Allah, luar biasa nih. Sahabat Umar ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 11 kali baca kulhu dibangunkan 1 istana di sorga, 20 baca kulhu dibangunkan 2 istana di sorga, 30 baca kulhu dibangunkan 3 istana di sorga. Sahabat Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzan takassar kusurona, karena itu ya Rasulullah, perbanyak istana kita di sorga. Sahabat Umar lain sama Pak Umar mah. Iya, mikir begitu ora. 30 bae 3 istana. Kalau begitu kata Rasul, kata sahabat Umar, berarti kita perbanyak baca kulhu biar diperbanyak istana di sorga. Apa jawaban Rasulullah ketika sahabat Umar ngomong seperti ini? Faqala Rasulullah, Allahu awsa'u min dzalik, yang pasti pemberian Allah lebih luas dari yang kita gambarkan 1 istana, 2 istana, 3 istana, 4 istana. Sulit untuk membayangkan seberapa luasnya rahmat Allah ketika Allah membalas hambanya, memberikan istana di sorga. Belum tentu seperti yang kita bayangkan, karena nilainya surga, karena aksesorisnya sorga. La ma la ainun ra'at, tidak seperti apa yang kita lihat. Wala udhunun sami'at, tidak seperti apa yang kita dengar. Masya Allah. Betul Bu? Betul Pak? Masya Allah, luar biasa. Ada lagi hadis Rasulullah yang lain. Biar saya kenalin sama Bapak Ibu, sayang. Hidup semen sekali masa ngamalin kulhu beora bisa. Saya jelasin semua nih. Saya mah gampang tinggal membacain kitabnya doang. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat Bapak Ibu, biasain baca kulhu. Ngapa? Orang
kalau udah biasa, begitu badannya nggak enak, pasti yang dibaca yang biasa. Orang biasanya ngomel, lihat kalau badan nggak enak, berkecek mengomel baik. Betul nggak? Kenapa masalahnya? Sayang banget kalau Bapak Ibu nggak tahu ini, apalagi ini kan rata-rata setengah 6 jam 5 ini. Betul ya? Betul Pak? Hati-hati. Siapapun kita pasti mati. Dan kita akan menemui sakit, disitulah kita akan mendapatkan ajal. Rasulullah mengatakan, man qara'a qul huwallahu ahad fi mardihi alladzi yamutu fihi lam yuftan fi qabrih. Masya Allah. Siapa orangnya yang membaca kulhu saat sakit, atau diterjemahkannya, ibu ada orang sakit nih, datengin, dibacain kulhu. Atau kita sakit, jangan sampai lupa sama kulhu. Lupa sama duit boleh, lupa sama kulhu jangan. Ketika sakit, kata Rasulullah, ketika ada orang dalam sakitnya, dia membaca kulhu alladzi yamutu fihi, kemudian dia mati, lam yuftan fi qabrih, maka dia tidak akan difitnah di kuburan. Artinya Masya Allah, pastikan kita tidak ada siksa kubur. Bagaimana caranya? Ingat-ingat, kalau udah badan greges, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Emak mulutnya diem, kulhuan baik, rame bener sih. Kata Ustadz dong, kalau ada orang sakit masih bisa baca kulhu. Kalaupun besok gua mati, orang bakal ada siksa kubur dong. Apa iya mak? Iya. Wah gua ikut dah, kata anaknya. Subhanallah, luar biasa. Wa amana min dughdatil qabri, Masya Allah. Dan dia akan aman dari siksa kubur. Wa hamalathul malaika yaumal qiyamah hatta tujayyizahu jayyizu minas sirat ilal jannah, sehingga dia ketika nyebrang Siratal Mustaqim, ini sorga, ini mahsyar, ini neraka Bapak Ibu. Kita nyebrang Siratal Mustaqim, malaikat akan menggendong dia sampai bisa nyebrang Siratal Mustaqim. Amin ya Rabbal. Hebat kulhu itu. Maaf, orang masuk sorga nyebrang Siratal Mustaqim, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Qami'ut Tughyan, ada 7 macam. Ada orang yang nyebrang dari sini nih Siratal Mustaqim, sekedipan mata sampai ke sorga. Ada lagi orang kayak angin, sut, nyampe ke sorga. Bukan sekedipan, lebih lambat dari kedipan mata. Ada lagi orang pagi subuh nyebrang, zuhur nyampe. Ada lagi orang subuh nyebrang, maghrib baru nyampe. Ada lagi orang 2 hari baru nyampe. Ada lagi orang 1 bulan baru sampai. Ada lagi orang 2 bulan baru sampai. Siapakah orang yang 2 bulan baru nyampe ke sorga? Umat Nabi Muhammad
yang banyak maksiatnya. Jalannya di atas Shiratal Mustaqim embek, 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 ngerti embek, embek? Embek, embek. Masya Allah, Masya Allah, Bapak Ibu, ini jalan menuju sorga embek-embek nih. Ini neraka nih, ngomel. Jamaah Nurul Iman, tahu dia, jangan embek-embek, cepetan. Betul ya? Neraka bawel banget sih, neraka bawel Bu. Jadi bapak-bapak kalau ada emak-emak bawel, anggap aja neraka. Ya Allah, ngapa bawelnya lama amat, buru-buru apa? Begitu kira-kira. Masya Allah, itu di saat disuruh buru-buru, kata kata jamaah Nurul Iman nih, gua berat mikul dosa, berat jalannya, dosa mulu. Merenggut sama bini dosa, merenggut sama tetangga dosa, ngomongin tetangga dosa, utang orang bayar apalagi. Betul ya? Masya Allah, itu bertumpuknya dosa, dia lambat jalannya. Kata dia, aku banyak dosa, resiko. Apa kata neraka? Bukan masalah resikomu, kalau kau tidak cepat-cepat, kau lambat di situ, aku akan padam. Masya Allah. Ternyata dalam bukunya Ibnu Arabi itu mengatakan, cahaya iman orang yang maksiat sekalipun nanti di yaumul qiyamah cahayanya lebih terang dari cahaya matahari dunia. Pantes yang maksiat tadi ketika lambat nyebrang Shiratal Mustaqim, neraka mengatakan, kalau kau lambat justru aku akan padam dengan cahaya imanmu. Masya Allah, makanya saya bilang tadi di awal, pertahankan iman, kita ngaji mupuk iman. Kenapa masalahnya? Seburuk-buruknya orang beriman, walau 2 bulan dia nyebrang Shiratal Mustaqim, dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani Qami'ut Tughyan, tapi nantinya itu neraka bisa padam lantaran cahaya iman kita. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu nanti kita masuk sorga, minta sama Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana nurona, sempurnakan cahaya kami, innaka ala kulli syai'in qadir, karena kau kuasa segala-galanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini baru hadis yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6. Banyak banget ini. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pastinya nih, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad marratan burika alaih. Ingat-ingat Bapak Ibu, kata Rasulullah, 1 kali membaca kulhu maka dia diberkahi Allah.
1 kali. Makanya kalau saya bahasanya minimal sehari sekali. Baca kulhu, minimal. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang ngamalin, kalau tadi kan ngamalinnya berapa? 11, 20, 30. Ini ada orang ngamalin sehari 1 doang. Rasulullah mengatakan dia diberkahi. Ini malas-malasnya orang nih, termasuk yang ngomong nih. Nggak tahu depan saya mah lebih parah kayaknya. Ada orang baca kulhu 2 kali coba. Waman qara'aha marrataini burika alaihi wa ala ahlihi. Siapa orangnya yang membaca kulhu 2 kali, maka dia dan keluarganya diberkahi. Siapa maksud keluarga? Istrinya. Artinya ibu baca kulhu 2 kali, laki ibu kecepretan berkah dari ibu. Bapak baca kulhu 2 kali, istri bapak dapat berkah dari bapak-bapak. Keren banget ini, Masya Allah. Pengen berkah ora? Tuh minimal 2 kali. Bagaimana kalau ada orang yang baca kulhu 3 kali? Waman qara'aha salasa marratin burika alaihi wa ala jami'i jironihi. Orang yang baca kulhu 3 kali, dia dan semua tetangganya diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berarti Bapak Ibu maaf, andaikan ada orang mati tiap hari, tahlil tiap malam, itu berarti dipastikan setiap malam ada orang baca kulhu 3 kali, berkah. Namanya kita minta biar orang pada mati biar tahlil, baik ada kulhu. Betul ya? Nggak masalahnya, abisannya kalau nggak ada tahlil nggak baca kulhu. Bagaimana kalau ada orang yang membaca 11 kali tuh baru waman qara'aha itsnatai asyrata sanatan, 12 malah ini. Siapa orang baca kulhu sampai 12, banallahu lahu itsnai asyara qasron fil jannah. Masya Allah. Orang baca kulhu 12, Allah bangunkan 12 istana. Hebat lagi hadis ini. Ada lagi orang baca kulhunya, ngamain kulhu setiap hari 100. Fa in qara'aha mi'ata marrah, jika ada orang baca kulhu 100, kaffarallahu anhu dzunuba khamsina sanatan. Allah ketika ada orang 1 hari baca kulhu 100, Allah rontakkan dosa-dosanya 50 tahun. Masya Allah. Ma khalad dima wal amwal, selain apa namanya darah dan harta. Ada lagi orang maaf membacanya sehari 200. Fa in qara'aha mi'atai marratan kaffarallahu anhu mi'ata sanatin. Siapa orangnya baca kulhunya 200, maka Allah jadikan bacaan kulhu 200 menghapus dosa 100 sanatin 100 tahun. Tadi yang 150, yang 200 100 tahun. Kiai-kiai dulu ngamalin kulhu waman qara'aha alfa marrah. Siapa orangnya yang membaca kulhu 1000 kali, lam yamut hatta yara makanahu fil jannah au yura lahu. Siapa orangnya yang membaca kulhu sampai 1000, maka dia tidak akan mati sebelum dipertontonkan tempatnya di sorga. Hebat. Atau dia akan dilihat ada di sorga sebelum dia mati. Tuh, makanya zaman dulu mah maaf, ada pengajian kulhuan doang kerjaannya. Nenek-nenek, aki-aki zaman dulu kagak ngumpulin duit. Mati itu namanya baju habis.
namanya gelang-gelang habis. Zaman dulu yang dikumpulin di pojok kamar ternyata tumpukan batu kecil-kecil. Ternyata dia ngumpulinya kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mati saya pengen banget punya amalan 1000 baca kulhu. Jadi 1000 batu dikumpulin. Ngapa masalahnya? Dia kepengen sebelum matinya sudah dipertontonkan bahwa dia menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Ini baru nerangin fadilah baca kulhu, belum ngaji tafsirnya. Sampai jam berapa kira-kira? Ya udahlah, santai bae dah. Artinya Bapak Ibu, sebelum saya kaji tafsir dan lain-lain, minimal pagi ini saya ingin menyemangati. Sebenarnya saya ingin, tujuan saya bacakan kitab segini banyaknya, saya sengaja beli kitab ini 32 jilid. Ada jilid yang ke-32. Ya, Hadaiqur Rauh war Raihan. Sengaja. Kenapa? Karena di sini kitab-kitabnya luar biasa, hadis-hadisnya. Harapan saya, maaf, banyak orang pinter tapi nggak ngamalin. Banyak orang bisa tapi nggak ngamalin. Padahal tadi sahabat Umar ketika mendengar Rasulullah bersabda, apa kata sahabat Umar? Ayo kita banyak-banyakin istana di sorga. Jadi maaf, kalau seandainya kita ngamalin kulhu, sama saja kita lagi banyakin istana di sorga. Ini sahabat Umar yang udah ketahuan dijamin masuk sorga karena sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Pertemuan berikutnya nanti saya bahas tafsirnya. Ya, mudah-mudahan punya waktu, mudah-mudahan ada umur. Ya, kita ketemu bulan depannya lagi. Ya, bulan depan Ramadan itu. Saya kayaknya di akhir bae dah Ramadannya, sekalian qiyamul lail. Pengen ngajak Bapak Ibu sholat 1 juz bae. Iya. Pagi-paginya ngaji subuh, teler tuh, pengen tahu. Nungging apa orang ntar subuhnya. Mudah-mudahan kuat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umur, berkah semuanya. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya aziz ya ghaffar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa jama'atina wa liman hadara fi hadzal masjid min hadzal masjid min hadza wa idza hadara fi hadzal masjid min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wa ahlil hadits wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wadh-dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.